Halo everyone, kembali lagi di channel Smart Kimia. Untuk video ini akan dibahas mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dibagi menjadi beberapa part. Part satunya adalah mengenai definisi kelarutan dan juga hasil kali kelarutan. Nah, sebenarnya apa saja yang dipelajari pada bab kelarutan dan hasil kali kelarutan? Jadi yang pertama itu mengenai definisi kelarutan. Kemudian hasil kali kelarutan atau KSP. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kelarutan. Kemudian yang keempat itu merupakan pengaruh ion sejenis dan juga makna dari KSP ya. KSP itu adalah hasil kali kelarutan. Nah, pada video ini kita akan bahas dua dulu ya karena videonya agar tidak terlalu panjang begitu ya. Untuk faktor yang mempengaruhi kelarutan dan pengaruh ion sejenis dibahas di part 2-nya, silakan bisa klik linknya di deskripsi box. Dan juga untuk makna KSP dibahas di video part 3, linknya juga sudah ada di deskripsi box. Oke ya. Oke, baik sebelum kita lanjut, silahkan bisa kalian subscribe, dibantu subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar supaya kita bisa belajar secara bersama-sama. Oke, ya baik kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah mengenai kelarutan. Ya, kelarutan atau dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai solubility ya, kelarutan atau solubility yang disimbolkan dengan S. Nah, kelarutan ini merupakan jumlah maksimum ya, jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Ya, jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, kelarutan ini dalam kimia umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter. Ya, atau bisa kita katakan juga kelarutan ini dinyatakan dalam molaritas atau M besar, gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa semakin besar kelarutannya, ya, maka mudah larut, ya, suatu larutan mudah larut atau kita katakan sulit mengendap. Jika S-nya kecil, ya, jika S-nya kecil, maka suatu larutan dia sukar larut ya, atau mudah mengendap, gitu ya. Semakin S-nya besar, mudah larut. Sedangkan semakin S-nya kecil, sukar larut. Oke. Nah, karena dalam suatu molaritas ini ya, ketika dia digunakan untuk menyatakan kelarutan, nah ini bisa kita hitung ya, molaritas itu sendiri bisa kita hitung dengan membagi mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan atau biasanya dalam liter ya. Jadi mol dibagi liter gitu ya. Atau bisa juga kita gunakan persamaan gram per mr kali 1000 per V, ini V-nya dalam mili. Ya, kalau ini dalam liter tadi, ini dalam mili. Nah, ada satu persamaan lagi untuk menghitung molaritas, yaitu dengan mencari ya kadar atau persen kali rom atau massa jenis kali 10 per mr. Ya, ini perlu dipahami. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke hasil kali kelarutan atau disebut dengan KSP ya, KSP. KSP ini merupakan singkatan dari konstanta ya, konstanta solubility product ya, konstanta solubility product. Nah, nah, dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai hasil kali kelarutan, yaitu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion yang dipangkatkan dengan koefisien. Ya, jadi KSP ini adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan apa? Koefisien. Itu ya. Nah, biar paham kita lihat contoh ya, contoh. Ya, timbal 2 klorida. Nah, timbal 2 klorida ketika kita ionkan ya, ketika dia mengionisasi, dia akan menjadi ion Pb2+ dan ion Cl-. Nah, jumlah dari Cl-nya di sini kan 2 ya, maka kita beri koefisien 2 pada ion Cl- di sebelah kanan ini. Nah, ketika PbCl2 ini memiliki kelarutan sejumlah S ya. Nah, kita gunakan prinsip perbandingan koefisien ya. Jadi PbCl2 ini mempunyai satu koefisien. Pb2 plus ini mempunyai satu koefisien. Cl- ini punya dua koefisien. Jika PbCl2 memiliki
kelarutan sebesar S, maka Pb2 plus karena koefisiennya 1, maka dia juga mempunyai kelarutan sebesar S. Sedangkan untuk Cl- ini kelarutannya 2S ya. Kenapa 2S? Karena koefisiennya berapa? 2 gitu ya. Nanti suatu saat nanti misalkan kita temukan ada ion yang jumlahnya 3 berarti apa? 3S seperti itu ya. Nah, dari sini ya, dari sini kita bisa mencari yaitu apa tadi? Hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien. Nah, sehingga KSP dari PbCl2 atau timbal 2 klorida kita tuliskan seperti berikut ya. Jadi konsentrasi Pb2 plus di pangkat 1 ya, pangkat 1 karena kan ini koefisiennya berapa? 1. Nah, ini saya tulis dulu 1. Kamu biar jelas ya. Kemudian dikalikan ya, kan ini ya hasil kali ya. Dikalikan dengan konsentrasi ion Cl-. Nah, Cl- dipangkatkan koefisien berapa? Koefisiennya 2. Kita tuliskan 2 gitu ya. Jadi ini adalah rumus dari KSP-nya. Jika solubility atau kelarutannya kita tadi kita simbolkan dengan S, maka konsentrasi dari Pb2 plus ya, ini kita temukan 2S ya kuadrat. Nah, sehingga ini untuk KSP-nya ya tinggal 2S kuadrat itu 4S kuadrat dikali S, maka hasilnya adalah 4S pangkat 3 gitu ya. Ini adalah contoh dari menghitung atau mencari persamaan KSP ya dari suatu larutan. Nah, oke. Jadi ya pada larutan jenuh senyawa ion ya AMBN ya di dalam air akan menghasilkan reaksi kesetimbangan. Jadi ini secara umum ya, secara umum jika ada suatu senyawa ion dengan rumus AMBN ya, maka dalam suatu kesetimbangan ya, kesetimbangan dalam air, kita bisa rumuskan sebagai berikut. AMBN ini mengion menjadi MAN plus ya ditambah dengan NBM min ya. Jadi KSP-nya di sini kita tuliskan konsentrasi ya, konsentrasi dari A pangkat N ini ya, AN plus ya, AN plus ion AN plus, pangkatkan koefisien, ini koefisiennya dipangkatkan di sini, dikalikan dengan konsentrasi dari dengan apa koefisiennya N gitu ya secara umum. Nah, biar paham, coba ya kita mencari rumus KSP untuk beberapa senyawa sebagai berikut ya. Yang pertama adalah kalium klorida. Nah, kalium klorida kita cari dulu ya rumus kimianya. Kalium klorida. Nah, kalium klorida ya, kalium itu K, kemudian klorida itu dia akan mengion ya, jadi K+ dan juga Cl-. Nah, Cl-. Nah, jika KCl ini koefisiennya sudah 1 semua ya. Nah, jika KCl ini kita simbolkan kelarutannya dengan S, maka K+ karena koefisiennya 1 di sini juga S gitu ya. Sehingga KSP dari KCl ya, KSP dari KCl kita tuliskan seperti ini ya. Ya, konsentrasi K+, nah konsentrasi K+ dipangkatkan koefisiennya berapa? 1, tidak usah saya tuliskan. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi dari Cl- dipangkatkan koefisiennya 1, tidak usah saya tuliskan gitu ya. Untuk solubility dari K+ ini disimbolkan dengan S ya. Sedangkan untuk konsentrasi atau kelarutan dari Cl- ini juga disimbolkan dengan S ya. Jadi S dikali S ya, ketemunya adalah S kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, jadi KSP ya, ini untuk KCl dia memiliki rumus S kuadrat ya. Ini kita bisa tuliskan di sini ya. Untuk KCl ini jumlah ionnya berapa sih? Nah, ini K+ jumlahnya 1, Cl- jumlahnya 1, keduanya sama-sama ion ya. Jadi jumlah ionnya di sini adalah totalnya 2 ion. Nah, gitu ya, 2 ion. Oke, lanjut ke yang kedua. Timbal 2 iodida. Nah, timbal 2 iodida. Nah, timbal 2 iodida. Tadi ya, Pb I2. Nah, I2. Oke. Nah, timbal 2 iodida kita ionkan menjadi apa? Pb2 plus ya, Pb2 plus dan juga 2 imin. Nah, 2 imin. Nah, ketika PbI2 memiliki kelarutan sebesar S dengan satu koefisien, maka Pb2 plus dengan satu koefisien juga, maka kelarutannya juga S. Nah, untuk imin, karena dia di sini koefisiennya 2, maka kita tuliskan kelarutannya berapa? 2S. Gitu ya. Sehingga KSP dari PbI2 kita tuliskan secara lengkap di sini ya. Konsentrasi Pb2 plus
dipangkatkan koefisien. Berapa di sini koefisiennya? 1. Maka di sini sudah tidak usah saya tuliskan ya. Kemudian I-min dikalikan dengan konsentrasi I-min. Dipangkatkan koefisien. Berapa koefisiennya? 2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Pb2 plus memiliki kelarutan sebesar S, sedangkan I- memiliki kelarutan sebesar, tinggal kalikan ya. Nah, ini S, di sini 2S pangkat 2 itu 4S pangkat 2. Hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, ini ya. Ini coba kita hitung ionnya berapa jumlahnya. Pb jumlahnya 1, I- jumlahnya berapa? 2. Totalnya 3 ion. Nah, ini ya. 3 ion. Oke. Nah, ini ada aluminium hidroksida dan perak 2 kromat. Nah, coba kalian tuliskan jawabannya ya mengenai persamaan atau rumus dari KSP untuk aluminium hidroksida dan juga perak 2 kromat. Nah, ini ya, coba. Oke. Nah, di sini saya berikan trik ya. Saya berikan trik biar cepat karena ketika kita butuh ya, kita butuh cara cepat ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan reaksi ionisasinya itu bisa ya. Tetapi yang bagus juga kalian menuliskan reaksi ionisasinya biar lengkap gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk trik saja ya, untuk trik saja. Nah, jika suatu senyawa disimbolkan dengan AXBY, maka KSP-nya bisa kita hitung menggunakan trik yaitu X pangkat X dikali Y pangkat Y, kemudian ini S solubility ya, dipangkatkan X plus Y. Nah, kita coba. Nah, kita coba. Jadi tadi ya, timbal 2 iodida ya, timbal 2 iodida KSP-nya sebesar 4S pangkat 3. Coba kita gunakan trik ya, PbI2. Nah, di sini saya tuliskan ya, PbI2. Nah, PbI2. Nah, kita cari dulu X sama Y-nya ya. X sama Y itu katakanlah X-nya ini adalah jumlah dari PB-nya. Berapa jumlah PB-nya? 1. Kemudian Y ini adalah jumlah dari I-nya. Berapa ini? 2. Jadi Y-nya di sini. Nah, KSP sama dengan X pangkat X. X-nya berapa tadi? 1. 1 pangkat 1. Dikali dengan Y pangkat Y. Berapa Y-nya? 2. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian kita tuliskan S atau solubility. X plus Y. X-nya berapa? 1. Y-nya berapa? 2. Nah, tinggal kita kalikan. 1 kali 1 itu 1, 2 pangkat 2 itu, 2 pangkat 1, maaf. 1 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 2 itu berapa? 4, dikali dengan S pangkat 1 plus 3, 1 plus 2 yaitu 3. Nah, jadi 1 kali 4 itu 4, S pangkat 3. Nah, ini ya, coba kita cek ya. Nah, betul ya. 4S pangkat 3 ini juga 4S pangkat 3 gitu ya. Nah, untuk kalian, misalkan kalian menemukan soal KSP seperti ini ya, seperti ini diminta untuk menentukan rumusnya. Jika soalnya pilihan ganda, kalian boleh langsung menggunakan trik ya, trik boleh. Tetapi ketika diminta untuk menjawab dalam bentuk uraian, maka kalian harus menuliskannya dengan adanya reaksi ya, reaksinya ya, karena yang konsepnya yang benar adalah dengan adanya reaksi, kemudian KSP-nya itu perkalian antara ion apa dan ion apa, dan ketemulah rumusnya gitu ya. Kalau ini tadi triknya. Oke, sekarang biar paham, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya adalah pada suatu suhu tertentu ya, kelarutan AgCl yaitu perak klorida dalam air adalah 1,435 kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Pertanyaannya adalah berapa kelarutan AgCl dalam molaritas. Nah, ini kan tadi belum dalam molaritas. Kita tentukan dalam molaritas. Jika MR AgCl ini 143,5. Kemudian yang B, tentukan konsentrasi Ag+ dan konsentrasi Cl- dalam larutan AgCl tersebut. Dan yang terakhir adalah tentukan KSP-nya berapa. Oke, kita bahas ya. Nah, kalian perhatikan sampai akhir agar pemahamannya itu tidak setengah-setengah ya. Oke, kita jawab yang A dulu. Ya, di sini diminta untuk menentukan kelarutannya dalam bentuk molaritas. Nah, molaritas ya. Nah, sudah diketahui apa di sini? Kelarutannya dalam gram per liter. Nah, ini ada MR-nya juga ya. Berarti langsung saja kita tuliskan di sini 1,435 kali 10 pangkat min 3 ini ya, dibagi dengan apa? MR-nya. MR-nya berapa ini? 105. Nah, ini ya. Nah,
ini coret, hasilnya adalah 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 5 M. Nah, ini ya sudah dalam bentuk molaritas. Kemudian yang B, tentukan konsentrasi Ag plus dan konsentrasi Cl- dalam AgCl. Nah, kita ionkan dulu AgCl, ya AgCl kita ionkan. Nah, ini Cl ya. Ini Cl. Nah, AgCl mengion menjadi Ag plus dan juga apa? Cl-. Nah, Cl-. Ag plus dia memiliki solubility ya atau apa kelarutan sebesar S. Karena Ag plus di sini dia koefisiennya 1, maka di sini juga S. Ya, Cl- koefisiennya 1, berarti sebesar S juga. Nah, S-nya berapa tadi dalam molaritas? Dalam molaritas berapa? Nah, AgCl ya, AgCl, nah 10 pangkat min 5. Nah, karena ini S saja juga, nah, S sama dengan 10 pangkat min 5, maka S di sini juga 10 pangkat min 5. Nah, ini juga 10 pangkat ya, ini M ya, satuannya ya, M. Maka jawabannya adalah konsentrasi S itu berapa? 10 pangkat min 5, si Cl min, jawabannya berapa ini? M. Gitu ya. Kemudian yang C, tentukan KSP-nya. Nah, berarti kita tuliskan di sini ya, KSP. Nah, ya, KSP. KSP-nya kita tuliskan yang lengkap ion-ionnya ya, dipangkatkan koefisien, yaitu ion-ionnya adalah Ag plus ya, konsentrasi Ag plus, pangkat 1, tidak usah saya tuliskan, dikali dengan konsentrasi Cl min. Pangkat 1, tidak usah saya tuliskan. Berapa tadi konsentrasi Ag plusnya? Ini toh sudah tahu toh, 10 pangkat min 5. Dikali dengan konsentrasi Cl min, berapa? 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya adalah 10 pangkat min 10. Nah, ya. Jadi seperti ini jawabannya untuk contoh soal yang pertama. Oke. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Coba kita bahas ya. Nah, berapa gram magnesium hidroksida yang dapat larut dalam 250 ml air pada suhu T derajat Celcius? Jika pada suhu tersebut KSP magnesium hidroksida sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 11 ya. Nah, MR-nya dari MgOH2 kali ini adalah 58. Itu ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita tuliskan dulu ya KSP dari apa magnesium hidroksida. Nah, KSP dari magnesium hidroksida yaitu MgOH dua kali ini biar lengkap ya, yaitu berapa? 3,2 kali 10 pangkat min 11. Oke, kemudian kita ionkan ya, kita ionkan MgOH. Kita cari dulu apa solubility-nya. Nah, magnesium hidroksida ketika mengion akan menjadi Mg2+ dan juga OH-. Jumlah OH-nya berapa? 2, maka kita beri angka 2 di sini ya. Nah, jika MgOH2 kali memiliki solubility sebesar S, maka dengan koefisien 1 ya, Mg2+ di sini koefisiennya juga 1, maka kelarutannya juga S. Untuk OH-, karena di sini koefisiennya 2, maka kelarutannya sebesar 2 S. Maka di sini KSP-nya ya, KSP-nya untuk jumlah ion sebanyak 3 ya. Nah, ini sebesar berapa? 4 S pangkat 3 atau saya tuliskan saja biar lengkap ya, biar lengkap. Nah, jadi KSP-nya ya konsentrasi dari Mg2+ ya dikalikan dengan pangkat 1 ya, karena kan ini 1. Dikalikan dengan konsentrasi dari OH- dipangkatkan dengan koefisiennya OH- yaitu 2. Oke, jika Mg2+ di sini memiliki apa solubility sebesar S, Mg2+ ya sebesar S, OH-nya ini berapa? 2S kuadrat. Nah, jadi ini KSP-nya sebesar 4S pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan di sini ya. KSP yang sudah diketahui berapa ini? Ini kan KSP, ini KSP. Nah, kita masukkan di sini 3,2 kali 10 pangkat min 11 sama dengan berapa? 4S pangkat 3. Nah, jadi ini tinggal kita bagi ya, 3,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi berapa? Ini 4 ya. Dibagi 4 sama dengan S pangkat 3. Nah, saya tuliskan di sini. Ya. Nah, jadi S sama dengan ya, S sama dengan akar 3 ya, akar 3 ya toh, akar 3 dari 3,2 kali 10 pangkat min 11
dibagi dengan 4 gitu ya. Hasilnya adalah 2 ya kali 10 pangkat min 11. Nah, min 11. Oh, min 4. Oh ya ya, ini min 4. Nah, sebesar M. Nah, M. Nah, ini kan udah ketemu ya solubility-nya sebesar M. Nah, berapa gram dari MgOH 2 kali tadi? Kita hitung menggunakan rumus ya, pakai ini aja ya. Gram per mr kali 1000 per V dalam mili. M-nya berapa ini? 2. Gramnya yang kita cari. Nah, per mr diketahui mr-nya berapa ini? 58. 58. Dikali 1000. Nah, 1000 per V. V-nya berapa? 250. 250. Ini tinggal coret-coret. 4 kali gram sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 58. Jadi gram ya kan kali 10 pangkat min 4 gram. Nah, oke, ini hasilnya. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti itu ya. Nah, dari beberapa soal dan juga analisis yang sudah kita lakukan tadi, ya, ini bisa kita simpulkan, ya, bisa kita simpulkan untuk rumus KSP. Jika suatu senyawa memiliki 2 ion, ya, memiliki 2 ion, jika jumlah ionnya 2, maka rumus KSP-nya itu sebesar S kuadrat. Jika jumlah ionnya 3, kita bisa langsung menentukan rumus KSP-nya itu 4S pangkat 3. Sedangkan jika jumlah ionnya itu 4 ya, jumlah ionnya itu 4, itu rumus dari KSP-nya adalah 27 S pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk jumlah ionnya 5 nanti juga bisa dicari gitu ya. Jadi ya, saya ulangi lagi, bisa di ini ya nanti ya kalau misalkan kalian sudah paham, benar-benar sudah paham. Jadi kalau jumlah ionnya 2 nih ya, jumlah ionnya. Berarti rumus KSP-nya itu langsung S pangkat 2. Jika jumlah ionnya 3, kita sudah langsung tahu ya bahwa rumus KSP-nya itu 4S pangkat 3. Jika jumlah ionnya 4, itu rumus seperti ini gitu ya. Nah, ini ada 2 soal yang 1 dan 2. Nah, coba kalian kerjakan ya, dicoba biar paham. Kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar gitu ya. Nanti saya cek apakah kalian benar-benar sudah paham untuk KSP dan kelarutan yang disampaikan di video ini gitu ya. Baik, jika video ini bermanfaat, bisa kalian subscribe terlebih dahulu, like dan juga share ke teman-teman kalian ya. Untuk video part 1 ini cukup sekian dulu. Silahkan bisa lanjut ke part 2 dan part 3-nya agar pemahaman yang kalian dapat itu tidak terpotong-potong dan bisa diterima secara lengkap gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.